Nah, selanjutnya ada gap identification. Ini ngomongin soal penetapan tujuan, kemudian membandingkan kinerja dari minggu satu dan minggu yang lain. Ini berarti setelah ya, after the planning gitu. Nah, kemudian yang paling penting sebenarnya ada action planning. Jadi ketika kita sudah menentukan tujuannya, kemudian kita sudah menganalisis bagaimana benchmarkingnya gitu ya, kita perlu action juga nih. Kita perlu buat suatu list bagaimana cara secara sistematis itu produk kita itu akan bisa berjalan gitu. Produk itu bisa berjalan ketika produknya udah ada, udah di-build gitu, dan sudah dipasarkan dan ada customernya gitu ya. Nah, dalam menganalisis action planning itu kita juga perlu rencana menggunakan analisis SWOT ya. Ngomongin soal SWOT analisis, ini adalah singkatan dari strengths, weakness, opportunities, dan threat ya. Strengths itu ngomongin soal kekuatan, weakness ngomongin soal kelemahan, opportunities ngomongin soal peluang, threat ngomongin soal ancaman gitu ya. Ini juga sangat familiar, mungkin teman-teman sudah pernah dengar soal ini gitu ya. Karena analisis SWOT ini bukan cuma diterapkan di bisnis AI, tapi di bisnis-bisnis yang lain juga gitu. Kalau ngomongin soal SWOT, kita perlu ngelihat faktor juga nih, faktor internal dan faktor eksternal. Kekuatan, misal kita ngomongin soal strengths ya. Apa yang membuat bisnismu kuat? Ini biasanya untuk menganalisis SWOT, itu kita perlu menggunakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijadikan solusi ya, atau kerangka-kerangka yang menjadikan dasar teman-teman harus melakukan apa nih setelah mengetahui keadaan teman-teman begitu. Nah, untuk kekuatan bisa menanyakan apa yang membuat bisnismu kuat, proyek atau tim mana yang akan sukses gitu ya. Terus kelemahannya bisa menanyakan keadaan kita, apa yang kurang efektif dari semua ini, apa yang bisa diperbaiki dari kinerja sekarang gitu. Ini salah satu contoh juga gitu yang bisa dilakukan di semua lini bisnis ya. Kalau teman-teman punya bisnis tertentu, bisa nih lakukan SWOT. Barangkali ketika kita sudah melakukan SWOT, bisnis teman-teman bisa makin berjaya begitu ya. Nah, gap analysis ini sebenarnya dilakukan untuk menilai di mana posisi bisnisnya ya. Ini juga soal ngomongin bagaimana teman-teman bisa kapan bergerak gitu ya. Kemudian kebutuhannya harus berapa nih untuk bergerak dalam satu langkah ke langkah yang lain gitu ya. Ini udah dijelasin. Nah, kalau ngomongin soal AI strategi, ini ada beberapa kriteria penilaian yang bisa menentukan prioritas ya, prioritas dalam bisnis. Itu ada rasional strategi. Rasional strategi ini pertimbangan bagaimana peluang dari bisnis yang akan kita jalanin. Ya, ini rasional lah. Jadi jangan sampai kita tidak berpikir rasional. Maksudnya realistis juga kalau ngomongin soal rasional. Kemudian ukuran peluang, seberapa besar peluang kita kalau ngebuat project AI atau produk-produk AI begitu ya. Soalnya ini ngomongin soal cost dan investasi juga nih, investasi perusahaan terhadap satu produk gitu. Kemudian tingkat investasi, kemudian nanti return of investment-nya gitu ya, profitnya lah gitu. Kemudian nanti resikonya apa, jangka waktunya berapa lama ketika kita ingin membangun suatu produk AI yang baru. Kemudian dukungan pemangku kepentingan juga sangat penting nih. Kalau nggak ada dukungan biasanya dipersulit gitu untuk membangun atau memasarkan produk-produk tersebut gitu. Nah, selanjutnya ini ngomongin soal kelayakan dari produk AI-nya. Sebelum dipasarin sebenarnya kita perlu mengetes ya, atau melakukan pengujian dari proses otomatisasinya, mungkin kelayakan pembelajaran mesinnya, hingga ketersediaan datanya. Kita perlu menanyakan apakah data ini bisa preferable atau proper ya, atau tepat
untuk menentukan permasalahan atau studi kasus yang sedang kita hadapi begitu.